Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada seluruh audiens yang menonton video kali ini. Dan pada kesempatan kali ini, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu, lebih lanjut. Nama saya adalah Yohanes Jericho Giovanni. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas saya untuk ujian tengah semester dalam mata kuliah Litigasi Hukum Pidana PLKH 4 dengan dosen saya kepada yang terhormat Bapak Dr. Heri Firmansyah, SHM HUM MPA. Pada kesempatan presentasi kali ini saya akan membawakan dua topik yang menarik dan saling berkorelasi dengan adanya materi litigasi pidana, yaitu mengenai child victims and child witnesses. Dalam hal pembahasan mengenai penyidikan dan juga alat bukti di mata kuliah litigasi pidana. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kita. This is my all right? Morning, AJ. Good morning, Would you tell us your name? Andrew Hudson. Do your friends call you AJ? No, Do you have a middle name? What is that? Jordan. Jordan. Sometimes do you let me call you AJ? Yep, Okay. How old are you? 7. Video tadi menunjukkan salah satu seorang anak yang bernama A.J. Hudson atau berinisial A.J. Hudson dalam kasus pengadilan Amanda Lewis di Amerika Serikat. Dalam video itu menarik ketika kita melihat seorang anak sangat jarang sekali muncul di hadapan pengadilan. Lantas, bagaimana hukum acara pidana di Indonesia melihat hal tersebut? Apakah seorang anak di hukum acara pidana Indonesia dapat muncul di pengadilan entah sebagai saksi, entah sebagai korban, ataupun entah sebagai pelaku dari tindak pidana kejahatan? Langsung saja kita bahas dari awal yang menjadi penopang pilar utama adanya pembahasan kita kali ini, yaitu kita perlu ketahui dulu apa tujuan dari hukum acara pidana di Indonesia. Hukum acara pidana atau lebih dikenal dengan strafvordering dalam bahasa Belanda mempunyai 3 tujuan utama. Yang pertama yaitu kebenaran material. Kebenaran material adalah kebenaran yang hakiki, yang selengkap-lengkapnya. Yang di dalam hukum acara pidana itu harus dicari, atau tujuan utamanya adalah untuk mencari adanya kebenaran material ini. Yang kedua adalah menentukan subjek hukum berdasarkan alat bukti yang sah. Pengadilan atau biasanya hakim itu dalam memutus suatu perkara wajib untuk mempunyai setidak-tidaknya adalah 2 alat bukti yang secara sah. Jika hanya 1 alat bukti, maka hakim harus mencari kembali untuk menentukan atau untuk mencari adanya kebenaran material itu. Dan yang ketiga adalah menggariskan dari pemeriksaan sampai putusan pengadilan. Jadi ini adalah 3 tujuan utama dari hukum acara pidana. Selanjutnya kita membahas tadi mengenai hukum acara pidana dan salah satunya kita sering mendengar adanya alat bukti dalam pengadilan. Lantas apa sih alat bukti yang sah di Indonesia? Kita dapat melihat tertuang di dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Di sini memuat adanya 5 alat bukti. Yang pertama adalah keterangan saksi, yang kedua adalah keterangan ahli, yang ketiga adalah surat, yang keempat adalah petunjuk, yang kelima adalah keterangan terdakwa. Banyak sekali ahli-ahli hukum yang berpendapat bahwa kelima ini itu berurutan sesuai dengan hierarkinya. Artinya keterangan saksi yang paling penting, lalu disusul dengan keterangan ahli di bawahnya, lalu di bawahnya ada surat, di bawahnya lagi ada petunjuk, dan di bawahnya lagi adalah keterangan terdakwa. Namun di KUHP sendiri tidak ada penjelasan mengenai hierarki adanya alat bukti ini sendiri. Nah, salah satu alat bukti itu sangat menarik untuk kita lihat lebih lanjut.
lebih dalami, yaitu mengenai keterangan saksi. Perlu diketahui bahwa keterangan saksi sangat penting dalam pembuktian, karena mereka adalah saksi-saksi adalah yang melihat dan mengalami langsung dalam bentuk saat terjadinya tindak pidana itu. Jadi keterangan saksi sangatlah penting. Keterangan saksi sendiri mempunyai pengertian tertuang dalam pasal 1 angka 27 KUHP, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Keterangan yang diberikan saksi di pengadilan harus berdasarkan apa yang dia lihat, dengar, dan alami, bukan berdasarkan atas pendapat, pemikiran, dugaan, atau asumsi dari saksi tersebut. Dan keterangan saksi ini biasanya cenderung untuk memberikan suatu petunjuk lain, alat bukti lain yang merujuk pada suatu kebenaran material yang nanti akan hakim gunakan dalam pertimbangannya. Nah, di sini teman-teman ada salah satu hal yang menarik untuk didalami atau untuk dipahami bahwa di sini di Indonesia, di hukum acara Indonesia, saksi wajib untuk hadir dalam persidangan. Dan hal ini tertulis dalam pasal 159 ayat 2 di mana dalam hal saksi tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, hakim ketua sidang mempunyai alasan yang cukup untuk menyangka bahwa saksi itu tidak mau hadir. Maka hakim ketua dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan di persidangan. Tapi bagi tetap saksi itu tidak mau hadir walaupun sudah dipanggil secara sah, maka saksi itu dapat dikenakan sanksi pidana. Dan hal ini tertuang di dalam pasal 224 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, yang menjadi pertanyaan dan langsung saja menusuk pada inti dari permasalahan kita dalam video kali ini yaitu, lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika anak-anak di bawah umur mengambil bagian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia? Bagaimana jika yang bersaksi di pengadilan merupakan seorang anak? Atau bagaimana jika korban dari suatu tindak pidana merupakan anak-anak? Langsung saja kita lihat. Perlu teman-teman ketahui bahwa regulasi hukum kita sudah memandang hal ini. Hukum tidak tertatih-tatih lagi mengejar ketinggalan zaman, bahwa hukum sekarang sudah hadir untuk mengcover adanya zaman ini. Jadi perlu diketahui bahwa anak-anak yang dihadirkan dalam persidangan, baik menjadi saksi, ahli, ataupun tersangka kejahatan sekalipun, anak-anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Jadi harus ada regulasi khusus yang mengatur tentang ini. Dan regulasi khusus ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan selanjutnya kita akan mendengar bagaimana pendapat orang awam atau orang umum yang mungkin tidak begitu paham akan hukum terkait adanya bagaimana anak-anak yang dihadirkan di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebelumnya mungkin kita boleh perkenalan dulu ya, boleh sebutin nama sama asal fakultas. Nama saya Maxi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2021. Oke, salam kenal Maxi. Jadi di sini gue lagi ada tugas hukum pidana, litigasi pidana. Gue pengen nanya bagaimana pendapat lu kalau misalkan melihat ada seorang anak-anak bersaksi di pengadilan gitu. Karena emang anak-anak ini satu-satunya orang yang melihat terjadinya tindak pidana dan mau nggak mau dia harus bersaksi. Menurut lu apakah keterangan anak-anak ini bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan? Kalau menurut saya sendiri sih keterangan anak-anak itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, karena memang dari anak-anak itu sendiri mungkin mereka belum bisa merangkai kata-kata mereka, atau mereka mungkin bisa saja melebih-lebihkan walaupun sudah didampingi oleh orang tua mereka, tapi kan yang menyaksikan secara langsung kan juga mereka, anak-anak tersebut. Jadi kalau menurut saya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Thank you ya interview kali ini. Oh, mungkin pertamanya kita boleh kenalan dulu ya. Nama kamu siapa, dari fakultas apa? Oke, jadi perkenalkan nama saya Alek Peter Wardoyo dari Fakultas Teknologi Informasi, Angkatan 22. Oke, Angkatan 22. Salam kenal Alex. Jadi di sini aku pengen nanya nih, terkait aku lagi ada tugas pidana. Aku pengen nanya bagaimana pendapat kamu kalau misalkan kamu melihat ada anak-anak yang bersaksi di pengadilan. Menurut kamu apakah anak-anak ini keterangannya bisa dipertanggungjawabkan sebagai anak-anak, sedangkan dia emang satu-satunya orang yang melihat kejadian tindak pidana itu gitu. Kalau menurut aku pribadi sih ya,
kayaknya nggak terlalu bisa dipertanggungjawabkan deh, karena kan kadang anak-anak yang apalagi kalau yang masih agak di bawah umur ya, itu tuh kesaksiannya agak kadang bukannya meragukan tapi terkadang tuh kayak kurang valid gitu, apa terkesan melebih-lebihkan atau kadang ada yang lupa, itu jadinya agak nggak dapat dipertanggungjawabkan aja sih gitu. Oke, udah itu aja Alex, thank you ya udah mau interview. Oke, thank you. Oh, Interview kedua orang ini merupakan teman saya dari mahasiswa juga Universitas Tarumanegara namun beda fakultas, dan menjadi menarik bahwa mereka berdua punya pandangan yang sama, yaitu keterangan anak di dalam pengadilan sebagai saksi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena takut ya hal ini menjadi tidak kredibel karena anak-anak yang tidak atau belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Lantas kita akan melihat bagaimana undang-undang kita Republik Indonesia melihat akan adanya anak dijadikan sebagai seorang saksi di pengadilan. Perlu diketahui dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ternyata mengklasifikasikan lagi pengertian anak itu sendiri. Bahwa di pasal 1 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak mengklasifikasikan anak yang dapat berhadapan dengan hukum yaitu menjadi 3. Yang pertama adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Yang kedua adalah anak yang dapat menjadi saksi pidana. Yang ketiga adalah anak yang dapat menjadi korban tindak pidana. Untuk anak yang dapat menjadi saksi pidana dan korban tindak pidana, saya akan menjelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Namun, saya ingin menjelaskan secara singkat bagaimana jika anak yang berkonflik dengan hukum. Pada dasarnya, anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang diduga melakukan tindak pidana dalam suatu kasus kejahatan. Dan dalam hal ini, perlu diketahui bahwa perlakuan jika anak yang menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana kejahatan berbeda tentunya dengan orang dewasa. Apabila anak tersebut sudah menjadi terdakwa atas suatu tindak pidana kejahatan, maka setelah lebih lanjut itu bukan dikenal adanya sanksi pidana penjara, tapi lebih dikenal dengan namanya Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dan ini tertuang di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan juga perlu diketahui bahwa di sini dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk anak yang berkonflik dengan hukum, bahwa pidana penjara atau sanksi pidana itu bersifat ultimum remedium dan ini bersifat mutlak dalam sistem pidana peradilan pidana anak. Bahwa anak harus melewati setidaknya jalur lain terlebih dahulu baru bisa masuk ke dalam jalur pidana. Langsung saja kita masuk ke dalam bagaimana tentang kedua klasifikasi lainnya. Anak yang menjadi saksi pidana dan juga anak yang menjadi korban tindak pidana. Kita akan mulai dengan child witnesses atau bisa kita kenal dengan anak yang menjadi saksi dalam pengadilan. Kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara pidana telah diakui secara sah di dalam KUHP. Keabsahan ini keterangan anak mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim. Namun tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran dari setiap keterangan saksi termasuk saksi anak. Nah, jadi ternyata di dalam hukum internasional pun, terutama dalam pasal 12 konvensi anak, hak anak, bahwa dikatakan di situ setiap negara harus mengakui adanya pendapat anak dan juga setiap pengadilan harus terbuka terhadap adanya keterangan anak-anak yang jika dapat melibatkan suatu anak-anak dalam suatu kasus atau anak-anak itu dapat dijadikan sebagai seorang saksi. Nah, dalam hal ini keterangan anak-anak itu dapat dimajukan ke dalam pengadilan, tetapi seperti keterangan saksi pada umumnya, tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan yang dikeluarkan oleh anak-anak. Anak-anak yang menjadi saksi. Keabsahan saksi anak-anak ini seperti yang saya sampaikan tadi telah tertuang di dalam hukum internasional pasal 12 Konvensi Anak. Dan ini adalah isinya yang telah diratifikasi oleh Indonesia sendiri dalam Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Nah, untuk menentukan derajat pembuktian dari keterangan saksi, maka sebelumnya harus memberikan keterangan saksi ini harus disumpah untuk dapat dipertanggungjawabkan kemudian ke depannya. Dan hal ini tertuang dalam pasal 160 ayat 3 KUHP.
Akan tetapi anak-anak tidak dapat disumpah. Kenapa? Karena di sini dalam pasal 171 huruf A KUHP mengatur sebagai berikut. Yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin. Dan di dalam penjelasan undang-undang pasal tersebut, keterangan anak di bawah umur dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji. Keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja. Sehingga di dalam KUHP, dalam penjelasan terutama dalam pasal 171 huruf A ini, mengatur bahwa anak-anak tidak dapat disumpah dan keterangannya tetap bisa diajukan di pengadilan, cuman hanya sebagai petunjuk saja. Lalu kita akan menjelaskan mengenai dan masuk ke dalam bagian yaitu anak sebagai korban kejahatan. Hal ini sungguh sangat miris untuk terus dibahas. Namun nyatanya kasus ini terus berkembang sehingga tidak cukup melalui penelitian namun juga harus ada kesadaran dalam pemerintah. Anak-anak seringkali mendapatkan perlakuan yang kasar dan tidak wajar dari orang dewasa. Dan ini disebabkan karena anak-anak merupakan kaum yang lebih lemah bisa dikatakan daripada orang dewasa. Mereka selalu dijadikan sasaran empuk untuk bentuk tindak pidana baik itu kekerasan, penganiayaan, eksploitasi, kerja paksa, perbudakan maupun pelecehan seksual sampai pencabulan dan pemerkosaan. Anak sebagai korban itu diatur perlindungannya, terutama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun pengaturan ini masih dinilai belum cukup oleh banyak orang. Mengapa? Karena jika kita terjun ke dalam masyarakat, terutama melalui data yang dihadirkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang menunjukkan bahwa ternyata masih adanya sebanyak 3.000 kasus kekerasan terhadap anak selama periode 2023. Dari 3.000 kasus tersebut, kasus kekerasan seksual terhadap anak paling dominan untuk terjadi. Melalui data 3.000 kasus ini telah menunjukkan bahwasannya regulasi hukum kita dinilai kurang efektif untuk mengatasi adanya kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual yang paling dominan. Dan ini adalah dua contoh kasus kekerasan seksual yang mungkin terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Pada 31 Mei 2023 terjadi ada kasus pemerkosaan anak oleh 11 pria di Sulawesi Tenggara. Pada 23 Januari 2024, beberapa bulan yang lalu, kasus percabulan anak SMP di Surabaya oleh ayah, kakak, dan dua pamannya. Sungguh miris terjadi jika kita membaca dan melihat dan mengenai kasus ini. Bahwa keluarga seharusnya menjadi tempat pertama perlindungan seorang anak. Dalam hal kasus ini, malah justru sebaliknya. Anak mengalami keburukan dunia pertama kali di keluarganya sendiri. Dan hal itu sungguh miris terjadi, maka hukum harus melihat hal ini dan mengatur lebih lanjut mengenai kekerasan terhadap anak ini. Anaknya sebagai korban dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tepatnya pasal 35 memperoleh perlindungan dari terhadap setidaknya ada 6 perbuatan. Yang pertama adalah penyalahgunaan dalam kegiatan politik, yang kedua adalah pelibatan dalam sengketa bersenjata, yang ketiga adalah pelibatan dalam kerusuhan sosial, dan yang keempat adalah pelibatan dalam peristiwa yang mengatur unsur-unsur kekerasan, yang kelima adalah pelibatan dalam peperangan, dan yang keenam adalah kejahatan seksual. Perlindungan khusus tersebut dapat dilakukan banyak upaya. Dan di antaranya adalah 4 upaya yang tertuang juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang pertama adalah penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan rehabilitasi secara fisik maupun secara psikis, sosial, dan pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Yang kedua adalah pendampingan psikososial pada saat pengobatan maupun pada saat pemulihan. Yang ketiga adalah pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, dan yang keempat pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Dan sekian yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi kali ini, supaya apa yang saya sampaikan, materi yang saya bawakan dapat berguna untuk masyarakat dan menyadarkan kepada masyarakat luas. Dan tentunya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Heri Firmansyah, SHM Hum MPA, yang telah memberikan saya tugas kali ini. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Salam keadilan sosial.